salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita membahas sambungan daripada apa yang kita telah baca di minggu yang lalu, ini disampaikan bahwa ada di antara jamaah kita ini yang dalam waktu dekat ini akan melakukan operasi jantung. Nah, jadi dibutuhkan, ujar beliau, sekitar persiapan sekitar 18 kantong darah. Sedangkan darah beliau ini adalah darah O plus kah? Adakah O plus? O kah O plus kah? Memang ada O plus? Ada ya, istilahnya O plus. Nah, jadi kalau ada di antara jamaah yang mungkin memiliki darah O plus, lalu ingin mendonorkan darahnya, karena darah ini termasuk sangat dibutuhkan oleh beliau ini. Jadi kalau memang ingin mendonorkan darah, silahkan selesai dari majelis ini bertahan dan menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di majelis untuk kena didata, agar kena darah itu dipersiapkan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, yang mana berisi darah O plus. Setping O kah? Nah, Ustaz Ping siapkan habis ini insyaallah. Oh. Guru sendiri ada banyak film. Ada banyak. Guru sendiri ada. Guru ada. Hayya bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala, halaman 510. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah itu Al-Mughni, maka sekarang bagaimana sikap kita ketika kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Al-Mughni? Ayo bismillah. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, merasa kaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar taat. Artinya ia menempatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taat kepada segala sesuatu. Seorang anak wajib taat kepada orang tua selama ketaatannya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila perintah orang tuanya itu tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, wajib mentaati. Makanya wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh taat kepada orang tua. Umpamanya kita mempunyai kemampuan naik haji, sedangkan orang tua kita melarang, maka larangan itu boleh dilanggar karena naik haji hukumnya fardu ain. Begitu juga menuntut ilmu agama, jika orang tua melarang maka boleh dilanggar karena menuntut ilmu adalah wajib. Istri wajib taat kepada suami selama suami tidak mengarahkan kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawahan wajib taat kepada atasan selama atasan tidak menyuruh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suami atau atasan sudah mengarahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk tidak ditaati. Baik. Yang pertama, kita mesti merasa kaya bertuhankan Allah. Jadi ghani kita ini ghani billah. Sehingga dia akhirnya menempatkan ketaatan kepada Allah itu di atas ketaatan kepada siapapun. Karena inya tahu tidak ada yang dicari di dalam hidup ini kecuali keridhaan Allah. Makanya ujar ulama, kalau pian berbuat sesuatu, orang semua ketujuh lawan pian kada bakal terjadi. Bermimpi benar ya kita. Setiap pian berbuat sesuatu selalu ada pro dan kontra, itu pasti. Ujar yang seikong, kenapa kayak itu? Kada usah kayak itu. Misalnya ada pilkada aja, maaf ini contoh aja bang. Ada misalnya calon A, calon B, paham lah. Bila pian memilih A, apa jar B? Kenapa milih A? Nangka itu harusnya pilih B.
Ujar yang B, kenapa milih B? Mestinya pilih A. Hendak kada memilih abu-abu pulang jar. Nang mana nang dipilih? Selalu dalam sikap yang pian ambil selalu ada konsekuensinya. Ada yang pro, ada yang kontra. Lalu akhirnya ujar ulama dikatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah satu tujuan yang mustahil untuk dicapai. Tujuan hidup pian apa? Supaya semua orang senang, kada bakal terjadi. Mustahil. Jadi ujar Imam Ghazali, kalau kamu bisa membuat senang orang yang ada di barat, mungkin orang di timur kada senang dengan pian. Kalau pian bisa meolah senang orang di timur, mungkin orang di barat kada senang lawan pian. Selalu begitu. Maka ujar Imam Ghazali, kalau apa yang kamu jalani sudah sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasulnya, bismillah pian jalan. Kada usah lagi terlalu banyak mendengari kanan kiri. Selama jalan yang pian tempuh adalah jalan yang diridhoi Allah dan diridhoi Nabi. Kalau kada bakal tuntung hidup nih pian. Bilang sakit hati mak anu pandir orang mana deh? Ya sambil direnungi, jangankan kita, Allah yang memberi orang rezeki. Kan Allah itu bukan hanya ghani tetapi mughni, yang memberi kecukupan kepada siapapun, yang memberikan rezeki kepada hambanya. Allah yang memberi rezeki, ya ada aja nang kada beriman, bahkan ada aja nang kada percaya lawan Tuhan, ada aja yang menguya Tuhan. Palestin yang memberi rezeki. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, ada aja yang menyambati, ada aja yang memusuhi. Dipadahkan Nabi gila lah, dipadahkan Nabi itu sahir lah, tukang sihir, dipadahkan Nabi macam-macam, itu Nabi. Apalagi kita gitu nah, disambati orang, jangan pian sakit hati. Yang penting apa yang pian jalani sesuai dengan keridhaan Allah dan Nabi. Sudahlah. Ada kalau kisah nang berdua beranak naik himar itu ada kalau ada. Himar itu relainya ganal daripada kambing tapi halus daripada kuda. Awaknya macam kambing, teganal dikit lah pada kambing, cuma muhanya muha kuda. Memang bila dinaiki berdua himar ini halus memang. Rupanya nang berdua beranak tadi berjalan. Kayak apa cara mereka? Caranya berdua naik begoncengan naik himar. Tatamu lawan orang. Ujar orang dasar berdua beranak kada beotak. Kenapa? Tahu himar tuh halus ditunggang berdua, teganya bang. Kada ada pri kehewanan. Hewan nang halus tuh ditunggang berdua. Kan ada sekarang komunitas pecinta hewan. Apa aja nang halus kayak itu ditunggang dua misalnya, teganya pang ikam misalnya kayak itu. Akhirnya jadi yang bapak bujur juga kasihannya. Akhirnya apa? Akhirnya oleh yang bapaknya turun, anak naik diirit. Baru berapa ratus meter berjalan, ujar orang dasar anak kada beotak. Bapak disuruh berjalan, anak ngetek di atas. Anak macam apa itu? Ujar yang abah bujur juga, aku mestinya mendidik anak. Akhirnya sudah anak turun, abah naik, abahnya naik, anak yang menuntun. Berapa ratus meter tetamu orang pulang, dasar orang tua kada beakal. Anak nang halus disuruh berjalan. Ajar bapaknya salah terus, turun aja sudah berdua. Akhirnya nang seikung menyeret di kanan, seikung menyeret di kiri berjalan. Hanyar berapa puluh meter ada yang menyahut, ujar orang dasar manusia kada beakal, ada kendaraan apa kada ditunggang. Ayah kemana ikam bujur? Ikam naik berdua salah juga, ikam naik sorangan salah juga, kada dinaiki makinnya salah. Nangka itu bang sudah mendang hari pandir orang tuh. Nah jadi kesimpulan dalam hidup kita sesuaikan apa yang kita lakukan ini kira-kira Allah ridho kada. Kalau Allah ridho cukup bagi pian. Maka itu di atas segala-galanya. Masalah orang kada ridho itu urusan orang. Makanya dikatakan di sini bagi seorang suami, bagi seorang anak, inya wajib taat kepada
orang tuanya wajibnya taat selama perintah orang tua itu kada bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Lamun orang tua menyuruh kada sembahyang 5 waktu itu kada wajib diumpati, karena memang dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kada boleh kita taat lawan manusia ketika mereka menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ulun mohon maaf, ada di antara jamaah perempuan bertanya, kada apa-apa lah kita kada usah besusupanan, karena Allah pun kada malu ketika menyampaikan yang hak. Ada perempuan bertanya, ulun ini jarnya maaf ketika berhubungan suami istri, laki ini modelnya memiliki kelainan, lalu lakinya tadi hendak meminta menghubungi bini di belakang, paham mas? Paham dia? Paham. Nah. Oh iya harus paham kan, bukan lewat belakang, bukan, tetapi di belakang, bukan minad dubur tapi fid dubur. Lakinya mana di belakang tuh, paham aja kalau kira-kira lah. Anda ya pokoknya di dubur, memasukkannya di dubur. Ya kan ada 2 lubang, kalau kubul, dubur. Nah apa tuh kubul ya? Nang di muka tuh kubul, nang di belakang tuh dubur, nang ada orang behera. Nah ke situ memasukkan. Tapi jarinya laki minta bilanya kada di anu, laki sarik. Jadi jarinya terpaksa ulun mbah tuh menyesal. Tapi karena bila laki maksa pulang, terpaksa pulang. Mbah tuh nyesal pulang, mbah tuh terpaksa pulang, terpaksa terus. Emang gitu. Lalu apa hukumnya? Maka inilah pertama, hukum memasukkan di belakang itu adalah haram. Mal'unun man atam ra'atahu fi duburiha. Terlaknatlah orang yang menghubungi bininya diburit gitu, sudah kada baanuan lagi dong ngalih kana menyambat kada apa ya kalau kada anu ya kalau haram hukumnya menghubungi bini di situ tuh haram hukumnya, terlaknat bahkan dikatakan. Bahkan dikatakan riwayat lain falaisa minna, kada termasuk golongan kami. Kenapa orang ketika haid bini itu kada boleh dihubungi? Di muka adalah memang wadahnya, ya kalau karena Allah memang katakan bahwa haid itu adalah penyakit. Kul huwa ada, karena haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah, jangan dihubungi bebinian itu ketika haid. Nah, kenapa? Karena memang ketikanya haid itu adalah tempat yang berpotensi, di situ ada penyakit. Darah kan di situ ada. Nah, kalau penyebab haramnya itu karena dikatakan ini bisa menyebabkan penyakit, apalagi dubur yang memang wadah penyakit situ. Itu satu. Yang kedua, Allah katakan dalam Al-Qur'an, nisaukum Rasulullah, istri kamu itu adalah ladang bagi kalian, wadah bercocok tanam. Yang ngaran ladang bila dimasukkan sesuatu pasti tumbuh, kan? Wadah yang di muka itu, kemaluan yang di depan, itulah tempat berladang. Di situ pian bercocok tanam, cucuk tanam. Ya kan, bercucuk tanam kan di situ, bercocok tanam. Bila orang bercocok tanam, ada kena hasilnya. Ada ya, anak-anak tuh bakal jadi, benihnya diandak di situ, lalu menghasilkan anak. Sedangkan burit itu bukan wadah bercocok tanam. Iya, kayak apa ya, kamu kada bakal jadi apa-apa di situ. Maka isyarat yang digunakan dari kalimat Quran itu, ujar ulama, menunjukkan bahwa memang yang di belakang itu bukan tempat bagi kalian untuk bercocok tanam gitu. Cucuk buta tuh ada cucuk tanam.
Jadi apa hukumnya? Haram lah, haram. Nah lalu laki memaksa. Nah inilah sekarang kita kembali, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kada wajib bebinian itu mengumpati ujar lakinya dalam hal itu. Nah, bila laki memaksa berarti lakinya memaksa bini untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan diobatin. Maksud kita, jadi sudahlah bebinian pun kalau laki menyuruh apapun bilanya sesuatu itu bermaksiat kepada Allah jangan diumpati. Kaitu juga pian bila isi atasan bos pian taati atau isi pemimpin taati, tetapi bila menyuruh kita maksiat jangan ikuti. Apapun kita, misal tuh contoh kita begawi di kantor, atasan menyuruh maksiat jangan ikuti. Kita aparat ada yang menyuruh bermaksiat, atasan jangan ikuti. Kita pejabat, ada pejabat di atas kita nyuruh bermaksiat, jangan ikuti. Siapapun orangnya bila menyuruh bermaksiat, jangan ikuti mereka. Karena ridha yang harus pian cari adalah ridha Allah. Kalau pina waktu maumpati maksiat tadi kita mati, hati-hati. Bertanggung jawabnya bukan lawan bos itu, tetapi bertanggung jawab lawan Allah Ta'ala. Kenapa jadi menggawi maksiat? Lalu kemudian yang kedua, ketika kita merasa kaya dengan Allah yang maha memberi rezeki, maka Allah pun mengajarkan kepada kita agar tidak meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan berusaha, bertani atau berdagang, karena semua itu adalah asbab. Silahkan pian melakukan usaha, berjalan di jalan asbab, tetapi jangan lupa berharap dan bersandar kepada musabbibul asbab. Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Makanya di Hadramaut itu bilanya tuntung sembahyang Jumat, mereka bukan langsung keluar membuka toko, tetapi langsung duduk di satu sudut masjid untuk membaca 1-2 hadis biasanya. Karena mereka memahami fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, disuruh mencari karunia Allah, di antara karunia terbesar jar mereka adalah ilmu. Ketika sebagian orang berpikir segera habis salat mencari duit, maka sebagian orang akan setelah salat itu mencari ilmu. Jadi bagus banget tuh nang imbah sembahyang maghrib, imbah sembahyang isya ada majelis-majelis ilmu tuh meskipun setumat. Karena ma'amalakan firman Allah tadi fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, salah satu daripada fadlullah yang paling afdal itu adalah ilmu. Nah, lalu kemudian cara beramal dengan nama Allah ini adalah jangan sampai kita mengecewakan siapapun orang yang berharap kepada kita. La tukhayyib man waqafa bibabika rajiyan wasaila. Jangan kamu menyia-nyiakan harapan siapapun orang yang berdiri di depan pintu rumahmu karena berharap sesuatu. Jangan buat inya kecewa. Kalau pian bisa kabulkan permintaannya, kabulkan. Kalaupun kada bisa, maka balas permintaannya itu minimal dengan doa dan kata-kata yang lembut. Kalau memang ikam harus menolak karena sesuatu yang diberi kadada, maka sampaikan dengan cara yang baik. Aku minta maaf lah. Kenapa? Karena apa yang ikam hajatkan aku belum kawa memenuhi. Ujar kawan, ku utang sekian. Ujar kita, aku semalam bini masuk rumah sakit sekian bayar, jadi duit habis semalam pas membayar bini ke rumah sakit. Nah itu pian jujur katakan, silahkan pian meminta uzur tetapi dengan cara yang santun. Jangan juga kita menolak orang sampai dengan kata-kata yang kasar. Ini maksudnya kayak inilah. Kadang-kadang kan bila kita di rumah tuh ya, ada kena orang datang ke rumah kita, apakah inya maaf meminta kah
Atau maaf, inya mengamen ka di muka rumah. Kalau ikam ada duit hendak membari, bari. Tapi kalau memang ikam kada hendak membari, ya sudah ikam jangan bari, tetapi jangan juga mencela. Muntung jangan macam-macam gitu nah. Ikam nih jar, ganal aja awak, ganggam ganal minta-minta, macam-macam mana. Sudahlah kalau bari bila kada membari kan usah bari. Cuma jangan muntung kita macam-macam. Makanya lah, kan makanya di dalam kitab Risalah Muawanah ujar Imam Haddad, tapi itu pandangan hati para aulia lah. Misalnya ikam asik di rumah nih del. Sekalinya datang orang mengamen di muka rumah, nyanyi apa gencreng lagu apa tuh misalnya, lagu apa, lagu Dewa. Ikam asik makannya di luar mana? Bernyanyi. Aku ini adalah dirimu. Ayo. Anu juga lah. Hebat juga itu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Wah, jar suara pina pahit. Kada hendak ikam mendengari kalalawasan. Ambil duit julungi belikinya. Nah, maksud Imam Haddad tuh nangka ini, kalau ikam bari inya duit 1000, kira-kiranya protes kabulik. Ini memang misalkan di warung lah, kadang di warung karena datang nang ini lagu Dewa, keluar ini paling 5 menit Salon Seven datang tuh. Karena nang Salon Seven ini keluar siapa pulang datang enak Bimbo. Ini macam-macam, karena nang yang ini menyanyi Dewa, ini menyanyi Bimbo, ini menyanyi Gitarolis, macam-macam lagu. Nang itu misalnya apa? Kadang-kadang dalam satu warung tuh 4 lagu ada. Ayo. Nah kalau ente anak bari. Kalau ente bari 1000, kira-kiranya nolak menerima? Nerima. Nah, ujar Imam Haddad tuh maksudnya begini. Seharusnya ketika kita bari inya 1000, kita kah berterima kasih lawan inya kah berterima kasih kita mestinya. Saya pikir nih, kan inya datang dia nyanyi misalnya Aserehe. Aserehe guru. Serehe lagu punya hantu coba hari pada bahari bicuru juga kah. Jadi guru mbahnya ngamen kita bari 1000. Nah inya nih ngaran kita membari kadanya bakal orang nolak bang terima orang ya kak. Nah sekarang pertanyaannya, yang semestinya berterima kasih kita yang membari kah yang dibari kah? Selama ini yang berterima kasih siapa? Yang membari kah yang dibari kah? Yang dibari. Tapi jar Imam Haddad, kalau orang itu sampai pandangan batinnya, maka mestinya yang membari berterima kasih. Ujar Imam Haddad. Kenapa? Karena jar Imam Haddad, berkat inya datang ini, lalu kita bari inya 1000, maka dengan kita membari yang sedikit, mestinya 1000 kita ini kada bakal terkeluar mestinya. Nang duit 1000 bakal tersimpannya di kantong. Lalu ini datang sudi menerima yang 1000 tadi. Sudinya menerima 1000 tadi, maka ketika ikam bari inya 1000, Allah menjanjikan pahala yang besar karena di akhirat. Dengan berkat siapa ada pahala itu? Dengan berkat ini. Nah, lalu ujar Imam Haddad, mestinya kita berpikir, sekarang kayak neril, ini duit 1000. Nah, ambil jadi kita. Bawanya bulik. Kita sadar kada sadar, di sana di akhirat sana Allah sudah menyiapkan sesuatu yang besar sebagai ganti dari 1000 yang ente bari tadi. Berarti ada sudah ente bersimpanan di sana, bakaplingan di sana, tempat yang Allah siapkan di surga, tempat yang Allah siapkan di akhirat bagi orang yang bersedekah tadi. Nah ujar Imam Haddad, kalau kamu berpikir seandainya lau anfaqta dunya bihadzafiriha, seandainya dunia ini jadi ampun pian dengan isi-isinya, dunia nih
segala rumahnya, segala mobilnya, ampun ente semua, orang numpang aja berataan. Ampun nikam aja berataan dunia ini deh. Lalu untuk mendapatkan janji yang itu, ini kan misalnya lah Guru Darmawi memberi duit 1.000. Lalu apa balasan 1.000? Adalah satu istana dalam surga misalnya kayak itulah. Ya, lalu ente melihat, Guru Darmawi nyamannya satu istana di surga. Lalu ente pun menyumbangkan semua harta yang ente punya untuk menabusi surga yang sama, menabusi apa tuh istana yang sama. Maka ujar Imam Haddad, seandainya surga itu, istana itu ditebus dengan semua dunia dan isinya, tetap untung nih kamu. Jaka harus berhuruf tuh nah, semua harta kita hurupakan lawan rumah di surga, untung kita berhuruf dengan semua itu. Apalagi mun berhuruf cuma lawan 1.000, paham maksudnya? Kalau semua nang ikam punya, udah bariakan, tapi Allah menjanjikan surga kecil nang dunia ini tadi. Wani kita bila dipastir, ayo bariakan semua harta, pasti ikam masuk surga, lah kita bariakan nih. Kita bariakan. Mun pasti gitu nah. Ya kala, wani kita kala, wani. Karena kita melihat wal akhiratu khairul laka minal ula. Apalagi karunia itu Allah tetap beri meskipun ikam menyumbang 1.000 gitu. Nah ini mestinya nang kita pandang menjadi Imam Haddad. Lalu kita berterima kasih karena lawan orang itu. Nah itu makanya disuruh kita apabila memberi orang itu bil bishri wa basyashatil wajh jarul ulama. Bila kita memberi orang, menolong orang, tolonglah orang itu dengan perasaan gembira dan wajah yang berseri-seri, supaya orang yang meminta bantuan kita pun kada segan. Jadi tampak itu kayak kita senang mano. Oh masya Allah, nah ada air rezeki nah segan pian, menurut kita senyum, senangnya kada supan ninya kita. Jangan juga kita membantu tapi pindah kayak kada nyaman melihat misalnya Sahdan di rumah, sekalinya di luar pagar melihat Iril datang, Iril pulang ya. Aduh Iril pulang, kada lain ya. Datang mas Iril, tahu dah, menahu melakasap dulu. Kayak di dahi orang tuh ada timbangan pegadaian, menahu begitu datang Iril. Maksud kita tuh bila bantu dan jangan ibaratnya tuh kita apa gerang ikam tuh mulai semalam utang-utang tapi memberi ya mak mau hutang ya, cuma bahasa kita ya sudah nah biar bawa, nah dangka itu tuh jangan jadi Haddad. Sudah bawa sudah lah balik lah, jangan seperti itu lah. Jangan merasa jadi jar guru hari bila kita hendak menghilangkan perasaan, karena bila kita merasa memberi terkadang memang kita bisa merasa jumawa. Kamu tahu lah jar inya tuh bila tetamu aku kada wani pina perangah macam-macam. Kenapa? Soalnya bahari undaran cak menolongnya itu jar. Kan ada perasaan kita menolong orang tuh. Maka jar guru, rasakanlah ketika kita dapat duit kita nih karunia yang Allah beri ke kita. Lalu datang orang meminta kepada kita sesuatu, kita beri duit. Sebenarnya kita memberikan sesuatu yang memang karunia Allah. Kita ini kada berduit, mun kada Allah berbuat baik lawan kita, diberi kita duit. Nah sekarang yang membukakan hati kita untuk memberi kawan Allah juga. Berarti jar guru, kalau kita tenggelam bujur-bujur memandang, kada ada di situ kebaikan kita, murni kebaikan Allah Taala. Karena nang memberi rezeki Allah, yang membuka hati untuk menolong orang Allah. Ada juga orang berduit cuma hati kada terbuka, Allah kada membuka. Ada juga terbuka hati cuma duitnya kada ada. Nah ini duitnya ada, Allah memberi, hati pun terbuka, berarti kebaikan Allah, tapi pahalanya segan kita. Coba lihat, kalau kita memandang itu maka tenggelam kita dalam kebaikan Tuhan. Kada kawa rela ikam berbuat itu mun kada pertolongan Tuhan. Kisahnya jadi dalam Al-Quran itu kan kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada pian ulun menyembah beribadat, kepada pian seakan-akan kita beribadatnya. Nah setelah itu kita minta tolong, ngajak kita kelak sembahyang hajat jar, imbah sembahyang hajat baru kita minta tolong, ada hajat kita minta tolongi kayak yang wasta'inu bisabri
wassalah. Tetapi hakikatnya real, bukan ente sembahyang lalu minta tolong, tapi sembahyang pun kita kada kawa mentuhan kada betolong. Buktinya setelah sembahyang kita baca lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berarti mun kada Tuhan menolong, kada kawa kita berzikir, kada kawa kita beribadat, kada kawa kita bersyukur. Berarti semua ini murni pertolongan Allah. Kalau kita balik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Datang pertolongan Allah lalu kita kawa beribadat kepada Allah. Lalu kesannya secara zahir seakan-akan kita beribadat lalu minta tolong, padahal kita kada kawa beribadat mun Tuhan kada menolong. Baik, itu tadi tolong sekali lagi lah difahami bahwa sebisa mungkin pian jangan mengecewakan orang yang berharap. Karena Nabi Muhammad itu, makanya lihat kayak apa Nabi dengan anak yatim, dengan para janda, bila orang minta tolong, ajwadu min rihil mursalah, maksudnya asra'u. Bila Nabi itu dimintai bantuan, maka Nabi akan menolong orang itu lebih cepat dari angin yang bertiup kencang. Pernah orang datang kepada Nabi hendak meminta sesuatu, tapi memang di rumah Nabi kada ada apa-apa. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, di rumahku kada ada apa-apa, cuma jar Nabi silahkan ikam cari ke pasar, apa yang ikam hendak sampaikan ke penjualnya, kalau inya mau kena Muhammad yang menanggungnya. Coba, saking Nabi itu kada hendak mengecewakan orang yang berharap. Tapi sirin duit kada ada, apakahnya ke pasar cari barang atau berutang dengan siapa? Aku, jar Nabi kena yang bayari. Makanya ulama katakan kalau pian berutang untuk sesuatu yang sifatnya pribadi, kada usah berutang gitu. Hanya hendak HP ndani jar HP lawas, hendak mun HP itu masih kawa jadi pakai, kada ada hajat juga harus HP baru, kalau usah utang-utang nukar HP. Motor nang ada nih masih kawa jadi tunggang, kada usah bawa anu berhutang-hutangan nukar motor hanyar. Seadanya aja, sederhana aja daripada berhutang. Kalau sesuatu itu sifatnya berkaitan dengan agama, lalu kita mesti berutang, silahkan berutang. Kenapa? Karena kalau kita berutang dengan niat membantu agama, maka besar kemungkinan Allah akan melunasi utang kita itu. Makanya Imam Ahmad katakan itu tadi kan para kurban kita nih, para kurban akikah sama kurban akikah itu sesuatu yang sangat dianjurkan dan ulama beda pendapat terkait hukumnya. Ujar Imam Ahmad, man lam yakun malikan ma yu'akku bihi falyastaqrid. Ujar Imam Ahmad, barang siapa yang anaknya lahir. Nih nah berapa malam nih kita rame benar nih orang betasmiah. Nang minggu lalu nang betujuh. Soal 7 betasmiah. Tunggui karena mungkin bulan Februari bisa banyak lagi tuh, karena tuh Februari Maret tuh. Karena ini masa anunya tadi. Masa menanamnya. Karena tuh panennya mungkin di Februari atau di Maret tuh karena tuh. Asal tadi lah bercocok tanamnya wadahnya bujur di baruh, bercocok tanamnya bujur-bujur di baruh, jangan di aspal, di aspal kan mau ujar Imam Ahmad, barang siapa yang anaknya lahir lalu kada ada duit anak berakikah, kada ada duit berakikah. Masih anak umur 7 hari kita berakikah lah, tapi duit kada ada. Tapi kita ini ada bayangan kalau aku berutang kira-kira telunasi aja. Ujar Imam Ahmad, silahkan berutang. Ini bukan boleh kada boleh lagi. Falyastaqrid, hendaklah berhutang. Imam Ahmad menganjurkan berhutang aja sirin. Kenapa? Karena ujar sirin arjullah ayyakhlif anhu. Aku jar sirin yakin berharap Allah pasti akan lunasi utang itu. Kenapa? Li'annahu ahya sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan lunasi utangnya itu karena inya berutang dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi utangnya itu dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Mun pian yakin bisa bayar, ada bayangan bisa bayar. Tapi mun hutang sudah kebanyakan, kakain lagi dulu, anang ada lu lunasi. Kada wajib juga, kada wajib ya bang berutang tuh kada wajib, membayarnya wajib. Nyata yang bayar wajib, kada orang madahkan bayar itu sunnah muakkad. Siap madahkan bayar utang sunnah muakkad, membayar utang wajib.
Adalah pendapat lain, kadada pendapat lain saja. Jangan mencari pendapat masalah hutang. Sudahlah, kalau bisi utang juga bang jar, banyak utang. Nah tempulu di majelis ini nah. Ini kan dibaca tadi sholawat kepada Nabi. Kalau sampaikan bila pian datang ke majelis seperti ini, tumpahkan bang semua unek-unek pian. Pian yakin datang ke wadah gubernur menumpahkan unek-unek, belum tentu proposal pian diterima. Lah di sini kita membawa-bawa nama Nabi. Sampai dikatakan imam-imam, makanya itulah ulama-ulama Hadramaut itu apabila mereka membaca Maulid Habsyi setelah Mahalul Qiyam itu kada langsung sambung rawi. Habis Mahalul Qiyam itu mereka akan langsung ceramah. Karena si Anu ceramah, karena si B, si C tuntung ceramah, baca rawi terakhir baru doa. Jadi seakan-akan mereka itu ingin menutup majelis itu dengan doa Habib Ali Habsyi terakhir, ibaratnya gitu. Kan bagus doa Habib Ali Habsyi pada doa ulun-ulun nangarang. Saking mereka itu supaya doa terakhir adalah doa mu'allif. Coba. Karena di dalam doa itu kan waqdi dainal madini, ya Allah lunasikan utang-utang orang yang selama ini memiliki utang. Coba. Termasuk diantaranya kita mintakan wasaila bima sa'al, ya Allah siapapun yang diisi hajat kabulkan hajatnya, apapun permintaannya berikan. Kenapa? Ini mumpung pian berada di majelis salawat. Majelis salawat ini kada main-main, nama Nabi disebut. Bila nama Nabi disebut maka di saat itu pian pasti parak lawan Tuhan. Karena bila orang menyebut nama Nabi itu pasti sebut nama Tuhan. Karena ketika kita bersolawat kita akan katakan Allahumma, kalimat Allah itu pasti disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut nama Nabi sebut nama Allah. Nah makanya ada di antara ulama kita, di antaranya adalah Syekh Yusri Jabir, nama saya itu adalah salah satu mursyid tariqat Sadzili, salah satu mursyid tariqat Sadzili. Ketika beliau mentafsirkan firman Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya kalau qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bila ada hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, itulah. Coba pahami kalimat baik-baiklah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Apa yang kita bisa ambil dari kalimat ini? Apa artinya? Artinya Allah itu dekat. Bujur memang Allah dekat. Dan Allah akan kabulkan siapapun yang meminta. Iya bujur. Tetapi ujar Sidin, bisalah kita memahami mafhum mukhalafah dari kalimat ini. Ternyata sebenarnya maksud dari ayat itu menurut sebagian mufassirin adalah Allah sedang menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah katakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ente bila bertanya dengan Nabi, saat itu ente Nabi parak jauh. Parak kalau karena tidak akan orang bertanya kepada Nabi kalau nya jauh dari Nabi. Ketika inya bertanya kepada Nabi tentang Tuhan, katakan Allah dekat. Karena orang yang dekat dengan Nabi satunya dekat dengan Tuhan. Paham maksudnya? Karena Nabi dengan Allah itu kadang mau berpisah. Nabi selalu berada di hadrat Allah. Ente datangi Nabi, ente tanya Nabi tentang Allah, saat itu katakan Allah itu dekat dengan ente. Bila Allah dekat, kenapa? Karena kita mendekat dengan Nabi. Kita mendekat dengan Nabi, Allah dekat dengan kita. Bila kita dekat dengan Nabi, Allah dekat dengan kita, maka Allah akan kabulkan permintaan kita. Apa mafhum mukhalafahnya? Idza lam yas'alka ibadi anni fa inni minhu ba'id. Apabila hambaku tidak bertanya kepada kamu tentang aku, kada mau mendatangi Nabi, maka katakan aku jauh. Hancur mereka mentafsirkan. Fa inni ba'id. Falam ujib da'watad da'i idza da'an. Inya minta kayak apapun tapi jauh dari Nabi. Bujur inya minta, kada selalu orang minta tuh Allah kabulkan. Kada selalu. Bila caranya jauh dari cara Nabi, kada sesuai petunjuk Nabi, biar kayak apanya minta Allah kada kabulkan. Makanya dalam hadis Nabi katakan yang tentang apa, ujar Nabi apa, yang tentang musafir Nabi,
Asy'ats Aghbar. Ada seorang musafir, inya berjalan ke tanah lapang sampai awaknya berdebu. Sampai ibaratnya awut-awutan tubuhnya meminta kepada Allah, ya Rab, inya minta ya Allah, ya Allah. Tapi ujar Nabi apa? Ujar Nabi, wa mat'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kada parak dengan petunjuk Nabi, kada sesuai dengan jalan Nabi. Apa ujar Nabi? Anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Mesti kalau kita pikir-pikir, Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan siapapun yang minta, termasuk ini kalau. Tapi caranya meminta kada sesuai dengan petunjuk Nabi, Allah kada kabulkan. Padahal ente minta gitu. Tapi permintaan ente itu kada terikat dengan apa yang diajarkan Nabi. Jangan mimpi Allah bakal kabulkan. Nabi yang katakan kada bakal kabul. Dasar kada kabul. Nah, karena pian kalau memahami yang namanya mafhum mukhalafah, pada saat yang sama pian akan langsung paham apanya mafhum muwafaqah kana. Itu kisahnya Allah sedang menjelaskan kedudukan Nabi sebenarnya. Biasanya ente betakun Nabi parak. Kalau saat ente parak dengan Nabi, saat itu ente parak lawan Tuhan, gitu lah. Bila sudah parak lawan Nabi, parak lawan Tuhan, otomatis doa ente kabul pasti. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ala kulli hal, kalau kita tahu bahwa Allah itu mughni, maka jangan bersandar kepada siapapun selain Allah. Tumpahkan semua hajat pian, minta kepada Allah, dan Allah menyuruh wabtaghu ilaihil wasilah. Coba pian fikir, bolehlah kita berwasilah dengan amal baik? Boleh kalau kita beramal, lalu amal kita ini kita berwasilah dengan amal itu, bolehlah? Amal baik itu kira-kira Tuhan makhluk? Amal kita itu masuk makhluk juga. Kita dan semua amal kita itu makhluk, bagian dari makhluk Tuhan amal kita itu. Lalu kita bertawassul dengan salah satu makhluk Tuhan itu boleh, apalagi bertawassul dengan asyraful makhlukin. Lalu kada kabul lah pian minta kepada Allah lewat Nabi, kada mesti kabul, mesti kabul. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita membahas sedikit terkait masalah kurban, karena kita